Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hada huwal kitab al-mulakhas fi ilmil badi, nabda min muhassinat lafdiyah. Sebagaimana yang kita tahu, badi itu ditekankan di tahsin kalam, ya kan? Sudah kita tentukan muktadul, sudah kita sesuaikan muktadul hal di ilmu ma'ani, kemudian kita udah milih turuk iradil makna, entah itu tasbih, majaz, atau kinayah di ilmi bayan, baru kita hias. Nah, ini makanya ilmu yang bagian ketiga, ya, di ilmu badi. Jadi kita tahsin. Nah, tahsin di sini ada dari segi lafadz dan makna. Karena memang itu dua komponen kalau kita mau mengutarakan kan. Karena ada makna di otak dan ada lafadz yang kita pilih. Nah, di muhasinat badiiyah ini atau ilmu badi ini tahsinnya itu dari segi lafadznya yang indah. Nah, berarti kita baca lafadznya kita langsung ngena, oh ini bagus gitu. Kalau dari gimana berarti kan kita harus tahu maknanya dulu, kita pahami, kita imajinasikan, kita hoyal, kita mikir dulu maknanya, baru ketahuan indahnya, baru kita kerasa gitu indah. Nah, di muhasinat lafdiyah di sini yang pertama kita punya jinas, ya. Jinas di sini huwa ayyatashabahal lafdhani. Jadi kita punya dua lafadz. Ingat ya, dua lafadz. Jadi nanti kalau kalian nyari jinas harus fokus ke dua lafadz. Dan lafadznya di sini mutasyabih. Ya, mutasyabih itu mirip. Nanti bisa kemiripannya itu 100% atau cuma sebagian aja yang mirip gitu ya. Fin nutqi wa yahtalifani fil makna. Jadi waktu kita baca dua lafadz itu dia sama, mirip, atau nanti kemiripannya ada yang tam, ada yang nakis gitu ya. Yang penting mirip aja dulu. Kalian tahu dua lafadz tuh mirip fin nutqi ketika kita ucapkan. Tapi dia punya dua makna yang beda. Kalau maknanya sama, jinas nggak usah ada enggak. Ya. Malah itu aib kalau nanti di syiar. Jadi harus dua lafadz yang beda makna. Ya, ingat ya, dua lafadz yang mirip dan beda makna. Nah, jinas di sini ada yang tam, ada yang nakis. Otomatis secara makna tam itu kan yang sempurna, atau ghairu tam yang nakis gitu ya, berarti yang kurang. Nah, kalau yang tam, dia itu ada dua lafadz yang mirip dari segi apa? Nau'ul huruf, syakluha, syakal atau harakatnya gitu ya. Kemudian ada duha, ini tipe ya, ada duha dan tartibuha. Nah, jadi contohnya nih, qala ta'ala wa yauma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah kadzalika kanu yufakun. Nah, di sini lafaz yang pertama sa'ahnya yang wa yauma taqumu as-sa'ah yang pertama. Sa yang kedua ghairu sa'ah. Nah, di sini secara naul huruf sama, sin, alif, ain, tak marbutah. Syakalnya juga sama, sa'ah, sama-sama fa, sama-sama fathah, kemudian sukun, sukunnya mat, kemudian fathah gitu. Kemudian adatnya juga sama. Adat di sini sama-sama berapa huruf? Sin, alif, ain, tak marbutah. Sama-sama 4 huruf. Tartibnya juga sama. Jadi ada yang naul hurufnya sama, syakal atau harokatnya sama, adat hurufnya juga sama, tapi ternyata dibalik. Sinnya yang di belakang, ainnya yang di depan misalnya gitu. Jadi di sini tartibnya urutan hurufnya juga sama. Nah, di sini disebut dengan jinas yang tam. Ya. Tapi hatali fil makna, emang makna yang pertama apa? Yauma taqumu sa'ah, saat di sini yauma taqumu kiamah. Nah, yuksimul mujrimuna ma labisu ghairu sa'ah. Saat yang kedua ihda saat azamaniyah atau jam, ya, masa jam. Di sini zaman. Jadi lafaz yang sa'ah yang kedua itu artinya zaman, yaitu jam. Kalau yang pertama sa'ah di sini yaumul kiamah. Nah, jadi dia ittafaqa fihi lafdhani fi umuril arba'ah. Nau'ul huruf syakluha adaduha wa tartibuha. Kemudian yang kedua di sini goirutam. Ya, kalau goirutam di sini bahwa mahtalafa fihi lafdhani fi wahid minal umur arba'ah. Kita tahu kan ada nau, syakal, adat, tartib. Nah, kalau salah satu dari 4 itu dia beda, nah berarti masuknya goirutam. Karena kalau tam itu 4-4-nya sama. Kalau salah satunya enggak, misalkan adatnya sama, syakalnya sama, tartibnya sama, nau hurufnya enggak. Atau nau huruf sama, syakal sama, adat sama, tertibnya enggak. Nah, itu masuk ke goirutam. Contohnya apa? Ke goirutam ya yang ini. Qala ta'ala fa'ammal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar. Nah, dari 4 umur tadi arba'ata umur, kita lihat dari naul huruf. Nah, di sini naul hurufnya beda karena yang satu qaf di huruf kedua, yang satu lagi nun di huruf kedua. Nah, syakal hurufnya sama, taqhar, tanhar, harokat sukun, fathah sukun gitu. Terus ada dulu hurufnya sama 4. Dan tartibnya juga sama, tak di depan hak yang ketiga, ro yang keempat. Tapi yang beda juga naul huruf yang kedua aja. Akhirnya di sini disebut dengan goirutam, takhar sama tanhar, lihtilafihima fi nau'il huruf. Ya. Seperti itu. Kemudian kayak ini ihtilafi syakal ya. Nihak, nuhak. Terus contohnya lagi ihtilaf fi adadil huruf. Jawa sama Jawa ih ya.
Nah, di sini naul huruf sama Jawa, kemudian ada matnya gitu ya. Syakalnya juga sama, tartibnya juga sama. Bedanya di adat huruf. Adat yang pertama dikit daripada adat yang kedua. Yang pertama kan Jawa, yang kedua Jawa, gitu kan ada ihnya di sini. Kemudian yang beda di tertib huruf yaitu baina sama bani. Sama-sama ada ba, ya, nun. Jadi dia sama di naul huruf, cuma tertibnya beda. Yang pertama ya di tengah, yang kedua ya di akhir. Ya, bani sama baina. Fahimtum anil jinas. Jadi ingat kalau jinas kita punya dua lafat yang kita bandingkan. Nah, yang kedua yaitu iktibas. Tarifnya apa? Tadmin. Tadmin itu sesuatu yang disembunyikan. Kayak kemarin kita belajar apa? Tashbih dimni. Dimni itu tersirat. Tashbih dimni. Tashbih dimni itu tashbih yang tersembunyi di dalam. Kayak tersirat aja, nggak tersurat. Nah, berarti iktibas kalau ada tadmin di sini menyiratkan dia cuma menyiratkan ada kutipan, yaitu dari nasr atau syair. Jadi ada nasr atau syair yang berisi gitu ya, punya domen. Dari apa? Quran dan hadis syarif. Min ghairi dalalatin ala annahu minhuma. Tapi di sini nggak ada tanda, nggak ada dalalah gitu. Kalau ini dari Quran dan dari hadis. Jadi kutipannya bisa secara langsung, bisa secara nggak langsung. Tapi di sini nggak ada. Qala ta'alanya itu nggak ada. Jadi nggak ada dalalah kalau itu mengutip dari Quran atau hadis. Wa yajuzu ayyughayyira fil asar al-muktabas qalilan. Dan boleh dirubah sedikit. Nah, dirubah sedikit itu maksudnya nggak sama persis dengan ayat atau matan hadisnya itu. Jadi ada perubahan sedikit dan itu dimasukkan ya. Jadi isi ayat Al-Qur'an dan juga lafaz hadisnya itu dimasukkan ke syair atau nasr. Ya, contohnya apa? Wa qala Ibnu Sina Al-Malik rohalu aflastu musailan anda rohima ana bakhi'un nafsi ala asarihim. Nah, jadi dalam bait syair ini ada kutipan ayat Al-Qur'an bakhi'un nafsi ala asarihim. Wa qala Abu Ja'far Andusil Agornati la tu'adun nas fi autanihim falam mayar agoribul watan wa idza masyita aishan bainahum khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, jadi di dalam syair contohnya yang di syairnya Ibnu Sina itu ada kata-kata bahun nafsi ala asarihim. Nah, itu kan ada tagir kolilan dari ayat Quran yang asli. Kan bahiun nafsaka kan gitu kan. Di sini bahiun nafsi karena ana di sini domirnya. Jadi boleh ada tagir kolil. Kemudian di nasr atau prosanya Abu Ja'far Andalusi di sini ada kata-kata khaliqin nasa bihulqin hasan dan itu dari hadis. Ya, jadi iktibas itu indah dari segi lafat, ada muhasinat lafdiyahnya karena mengutip atau mengambil ayat dan hadis dimasukkan ke syair atau nasr tanpa ada dalalah ya. Kalau itu dari Al-Qur'an atau syair. Jadi sekarang kita dalam percakapan sehari-hari ketika bikin nasr yang funny ya, kemudian kita mengungkapkan prosa yang bernilai seni gitu ya. Kita ngambil kutipan dari kata-kata yang kita ambil dari ayat Al-Qur'an, dari hadis itu bagus. Ya, termasuk iktibas dan termasuk tahsin fil lafadz. Nah, kemudian tadi kan kita punya jinas, kita punya iktibas, dan sekarang kita punya saja. Ya. Lalu saja di sini takrifnya tawafukul fasilata ini. Apa itu fasilah? Fasilah itu yang di akhir ya. Akhir kata yang di koma atau titik gitu. Itu fasilah di akhir. Fil harf al-akhir wa afdaluhum matasawat fakruhu. Dan yang paling bagusnya lagi yang afdal kalau fakrohnya sama, potongannya sama. Contohnya apa? Allahumma a'ti munfikon kholafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Nah, di sini sama-sama kholafan talafan. Nah, di sini fakrohnya sama, kayaknya afdal. Contohnya lagi, qala al-arabi dhahaba bibnihi asail. Allahumma in kunta qad ablaita fa innaka talama qad afaita. Jadi ablaita afaita. Jadi kholafan talafan. Jadi dia akhir kata, akhir huruf ya. Akhir huruf bukan kata deh. Atau akhir kata hurufnya sama gitu. Jadi intinya huruf akhirnya yang sama ya. Wa idza ta'amalta al-mislaini awlaini wajadta kullan minhuma murakaban min faqratain. Dan dia dua faqrah kan. Jadi potongannya sama Allahumma atimun fikon halafan, Allahumma atimum sikan talafan. Itu dua faqrah dan dua faqrah itu setiap komanya dia punya huruf akhir yang sama fasilahnya. Al-hurru idza wa'ada wafa wa idza anaka fa wa idza malaka
afa. Jadi sama-sama fa. Wa tamtam misal asalis wajad tahu murakiban min fakrataini mutamasilaitaini fil harf al-akhir. Jadi fakrahnya di sini apa? Malaka afa, aana kafa, wa ada wafa. Sama-sama dua kata. Nah, itu untuk muhasinat lafdiyah. Jadi bagus secara lafaz ada iktibas, kias, dan jinas. Nah, kemudian kalau yang bagus dari segi makna, jadi kita harus mikir atau fahamin maknanya dulu. Yaitu ada muhasinat ma'nawiyah. Yang pertama tauriyah. Apa itu tauriyah? Ya. Jadi tauriyah di sini ayyadhkuru al-mutakallim lafdhan mufradan lahu maknayani. Jadi ada satu lafat. Lafadznya itu punya dua makna, yaitu makna qorib, dohir ghairu murad, dan bait khafi wa huwal murad. Jadi setiap kata tuh pasti punya qorib. Qoribnya itu qorib apa sih? Qorib fil fahmi atau qorib fil dihni gitu maksudnya. Jadi ketika orang melafatkan kata ini pasti makna yang terdekat tuh yang kita ada dalam pikiran kita. Nah, itu makna terdekat. Tapi itu yang nggak diinginkan atau ghairu murad. Nah, yang malah yang diinginkan tuh malah yang bait, makna yang jauh, tapi emang lafaz itu punya makna yang bait ini. Cuma makna yang bait ini dia khafi, tersembunyi, dan itu yang dimaksud atau wahwal murad. Contohnya apa? Wa rabbu syari indahum bagidu walau wafa bihi lahum habibu. Nah, di sini dari kata habibu. Nah, habibu ya atau al-mahbub di sini makna qorib dohirnya habib, maknanya bait khafinya dia Habib bin Aus al-Ma'ruf bi Abi Tamam. Nah, di sini kan kalau kita lihat ya, syair itu Sirajuddin mengatakan warabu syiri indahum bagidu. Nah, bagidu kan artinya kebencian kan, al-bugdu. Walau wafa bihi lahum habibu. Nah, karena sebelum di bait yang awal sadrul baitnya itu ada kata bagidu, pasti orang kalau lihat yang habibu di sini contohnya langsung yang terdetak di pikiran kita tuh al-mahbub. Karena ada bagidu ya habibu. Itu makna qorib tapi yang ghairu murad. Nah, makna baitnya apa? Habib di sini yang dimaksud oleh penyair adalah Habib bin Aus. Gitu. Kemudian ada lagi qala Nasiruddin Al-Hamami wa minal ajaibi lafdhuha hurrun wa maknaha rokikun. Nah, rokik ya di sini, kan di sini ada hurun. Orang yang hur itu orang yang merdeka. Rokik itu makna qoribnya apa? Abad mamluk, budak. Jadi budak itu bahasa Arabnya selain abad juga rokiknya. Jadi karena ada di sini ada hur, pasti makna terdekat dari hur itu yang yang dohir tapi ghairu murad itu adalah abad mamluk. Nah, rokik yang makna bait khofi adalah latif dan sahal, yaitu perkataan yang maknanya itu latif dan mudah difahami dan latif lembut renyah gitu. Nah, jadi intinya tauriyah itu ada satu lafaz punya dua makna, qorib dan bait. Yang dimaksud oleh mutakalim adalah yang bait. Ya. Oke. Jadi itu indah kayak gitu karena kita harus berimajinasi dulu. Kemudian ada lagi tibak. Ya, tibak itu aljam ubay nasyi wa diddihi fil kalam. Jadi kita punya satu kata, nah ada antonimnya. Kemudian kata itu dan antonimnya, jadi dua kata kan, kata dan antonimnya. Itu kita masukin dalam satu kalam. Dan tibak di sini, jadi itu bagus loh kalau kita menyertakan satu kata dengan antonimnya. Itu kita berarti bisa merangkai kata yang lengkap gitu, sempurna. Karena ada kata dan antonimnya juga gitu. Dan kita kalau kita mau mengetahui satu kata atau memilih satu kata, itu pasti kita paham antonimnya. Nah, dengan ada antonimnya dalam satu kalam itu jadi bagus, jadi muhasinat ma'nawiyah. Itu yang pertama, tibak ijab. Tibakul ijab, huwa ma lam yahtalif fihi dittoni ijaban wasalaban. Kalau tibak salab, bahwa mahtalafa fihi dittoni ijaban wasalaban. Maksudnya apa? Kalau yang tibak ijab itu, ini contohnya, watahsabuhum aiqadu wahum rukut. Mana lafadznya? Aikot. Mana antonimnya? Rukut. Ya, aikot kan dia bangun, rukut yang baring. Gitu kan. Nah, itu dia ijab. Nah, kalau yang salab, coba lihat contohnya. Yastahfuna minan nasi wala yastahfuna minallah. Yang pertama yastafun, yang kedua la yastafun. Itu kan juga kata dan antonimnya. Nah, kalau ada kata la, jadi kayak cuma dikasih nafi aja di bagian antonimnya, itu disebut dengan tibak salab. Khairul mali ainun sahiratin li ainin naimah. Sahiroh sama naimah. Sahiroh itu yang bangun kan, kayak aikot juga. Naimah itu yang tidur. Nah, itu tibak ijab karena langsung antonimnya. Tapi kalau yang salab dia pakai la. Wa nunkiru in syi'na 'alan nasi qaulahum wa la yunkirunal qaula hina naqul. Jadi dan nunkiru la yunkirun. Jadi ada
nungkiru sama la ditambahin nafyu, dia udah jadi antonimnya, disebut dengan tibak salab. Ya, jadi dua macam ya. Dikasih la aja udah jadi tibak, itu tibak salab. Kemudian ada muqabalah. Ya. Muqabalah di sini adalah ayu tabi makna ini au aksar. So, jadi kalau udah tadi udah paham tibak ya, sekarang kita ke muqabalah itu. Di sini ada beberapa kata dan setiap kata beserta urutannya itu dia ada antonimnya atau muqabilnya. Ya. So, mayu bima yuqabil dalika ala tartib. Contohnya nih kayak gini, kan tadi udah paham tibak ya, jadi kata dengan antonimnya. Kalau ini satu urutan kata, misalkan dalam satu kalam itu ada 3 lafaz. Nah, dari 3 lafaz itu setiap lafaz pertama, kedua, ketiga dia ada antonimnya yang urut juga, jadi lafaz pertama, kedua, ketiga setelahnya. Contohnya, qala sallallahu alaihi wasallam lil ansori innakum la taksuruna indal fazai wa tulquna indat tam'i. Taksurun ya. Sebenarnya itu takilun deh kayaknya. Qalla yakilu qalil, taksurun kasuro kasir. Ya, jadi di sini kasir sama qalil itu udah muqabalah. Nah, faza sama tomo itu juga kata dan antonimnya. Tapi dia satu urutan. Kalau yang tadi tiba kan satu kata sama satu kata. Aikodon wa hum rukut, amata wa ahya, kan gitu satu-satu gitu. Nah, kalau yang muqabalah ini harus satu rangkaian. Taksuruna indal fazai, takiluna indat tom'i. Gitu kan. Kasir, kolil, faza, toma. Kemudian lagi kita pilih salah satu. Nah, misalkan inilah qala Khalid bin Safwan yasifu rajulan laisa lahu sadiqun fi sirri wala aduun fil alaniyah. Nah, sodik lawannya adu, sir lawannya alaniyah. Jadi ada satu rangkaian kata sodik, sir, satu rangkaian lagi adu wa alaniyah. Urutan 1 2 1 2, 1 lawannya 1, 2 lawannya 2. Ya, jadi dia satu rangkaian ya. Maknanya ini au aksar. Jadi dia minimal 2, boleh lebih. Kalau yang tiba kan satu kata aja. Walaupun satu kata langsung antonimnya. Kalau di sini 1 2 1 2. 1 antonimnya 1 yang setelahnya, 2 antonimnya 2 yang setelahnya. Jadi dia nggak punya sodik fisiri dan nggak punya musuh fil alaniyah. Tentram berarti hidupnya. Sendiri maksudnya. Oke, seperti itu yang disebut dengan muqabalah. Nah, contoh untuk bisa membedakan tibak dan muqabalah, qala ta'ala huwal awwal wal akhir wat thahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Di ayat ini tibak bukan muqabalah. Lah, tadi kan kata Saudara kalau 2 lebih itu kan jadi muqabalah, enggak. Karena di sini urutannya langsung awal akhir, langsung kata dengan antonimnya. Dohir batin kata dan antonimnya. Nah, kalau misalkan mau jadi muqabalah, dia bentuknya gini, huwal awwalu wad dhahir wal akhir wal batin. Kan beda. Awal 1 ya, dohir 2. Awal antonimnya akhir. Akhir di bagian yang ketiga. Kata yang ketiga, bukan kata yang setelah awal langsung. Nah, intinya kalau tibak tuh satu kata langsung antonimnya. Tapi kalau muqabalah itu lebih dari 2. Ya 2 atau lebih deh. Maknanya ini au aksar. Jadi awal, dohir, akhir, batin. 1 sama 3, 2 sama 4. Terus satu rangkaian gitu. Kemudian untuk yang takkidul madah bima yushbihudam ini juga bagus dari segi makna. Contohnya ayastasni min sifatid dam manfi atau sifati madah. Ya, jadi contohnya dulu nih. Kalau dari contoh pasti langsung paham. Qala Ibnu Rumi laisa bihi aibun siwa annahu la taqaul ainu ala shibhihi. Jadi artinya kan laisa bihi aib, dia itu nggak punya aib kecuali. Nah, kalau udah bilang dia nggak punya aib kecuali annahu la taqaul ain ala shibhihi, kecuali annahu bahwa sesungguhnya itu nggak ada mata yang bisa ngelihat orang yang mirip kayak dia. Jadi nggak ada yang menyerupai gitu. Nah, sebenarnya itu aib apa madah ya? Gitu. Maksudnya itu aib kekurangan atau kelebihan sih gitu. Dia kelemahan atau kelebihan sih. Wa idza qala laisa lahu aib mata tatawaqqa dam au madah al ijabah dam. Ini jadi kalau misalkan laisa bihi aib ya, itu dam. Lakin qala siwa annahu kan dia nggak punya aib gitu kan. Terus waktu dikatakan siwa annahu la taqqa al ainu ala syibhi ja'at sifatu madah. Ternyata dia jadi kayak dia nggak punya aib nih. Ya. Nggak ada orang yang kayak dia gitu kan. Dia nggak punya aib kecuali ya. Jadi dia satu-satunya gitu, limited edition gitu. Hal hada aib la.
bal hadza min babi ta'kidil madah bima yushbihu dam. Jadi seakan-akan kita ngomongin dia dam, tapi sebenarnya kita mentakkid madah. Atau kita tuh benar-benar memadah gitu. Kan kita ngomongin hal aib. Ya emang dia nggak punya aib. Kecuali, nah sebenarnya kan nggak latako al ainu ala syibhi itu bukan merupakan dam. Dia merupakan madah, bukan merupakan aib gitu. Wala aiba fi ma'rufihim ghairu annahu, dia nggak punya aib kecuali gitu misalnya. Yubayyinu ajza syakirin anisyukri. Nah, jadi di sini sifatu madah manfi, ya, jadi kalau misalkan sifatu dam dulu, jadi kalau nggak punya aib itu kan dia dam tapi dinafiukan, nggak punya aib gitu. Ada tuh istisna yaitu goiro gitu. Jadi seakan dia punya aib. Apa aibnya? Dia orang jenius kan gitu loh. Jadi kan dia kan seakan bilang kalau kejeniusannya dia tuh aib gitu. Padahal di situ malah takkidul madah bima yushbihudam. Madah yushbihudam. La aiba fil fasal il annahu tullabhu mutamayyizun. Misalkan kelas bisa September nih atau kelas kalian ini nggak ada aibnya gitu kan. Kecuali, nah seakan kalian kayak Ana mau nyebutin aib kalian gitu. Ternyata enggak, Ana malah nyebutin bagusnya, yaitu tulabnya mutamayizun. Muridnya pinter-pinter gitu. Jadi di sini yang pertama yaitu yastasni min sifatihi dhamma manfiya sifat amadah. Jadi diistisnakan yang aibnya. Seakan dia nggak punya aib kecuali gitu kan. Jadi yastasni min sifatihi manfiyah, terus dikasih malah yang isi aibnya tuh apa? Madah. Nah, kalau yang kedua, ayus bita li syai'in sifati madah wa yu'taba dahab biadatil istisna taliha sifat madah. Contohnya, ana afsahul arab baida'an min quraisyin. Ya. Jadi di sini apa? Diisbat dulu, iya dulu. Ana afsah, kan itu isbat sifat madah. Mengisbat ana punya kelebihan gitu. Ini Rasul ya di sini. Ana afsahul arab gitu. Arab yang paling fasih. Nah, di sini tuh setelahnya apa? Ada tulis istisna, baida'ani. Baida'ani itu kayak goiro'ani gitu. Dikasih istisna. Kemudian setelahnya malah madah lagi. Jadi sebenarnya saya adalah orang Arab yang paling fasih. Kecuali, misalnya gitu. Jadi ada istisnanya di sini, ada goironya dulu. Dari Quraisy. Nah, padahal dari Quraisy itu juga suatu madah, suatu kelebihan gitu loh. Orang Quraisy itu terkenal fasih sampai jadi lahjah yang digunakan untuk bahasa Quran gitu. Wa fi hadzal misal najid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa safa nafsahu bi sifah mamduhah wa hiya annahu afsal Arab. Jadi di sini madahnya dulu. Walakin atabi ada istisna tapi dikasih fadahi asami baida'ani. Fama dia tawa kok asami dam au madah. Nah, kan setelah ngomong baida'ani, nah pendengar tuh jadi kayak mikir, ini madah apa dam ya? Nah, itu adalah dam. Pasti orang mikir dam gitu kan. Soalnya goiro, berarti di sini seakan mau menyampaikan apa aibnya, apa kekurangan, kan kelebihannya fasih itu kekurangannya apa? Soalnya kan goiro gitu. Walakin qala baida'ani min Quraisy itu adalah madah. Tapi malah setelahnya itu ngasih madah, yaitu dan apalagi saya dari Quraisy. Qala Nabi Gol, jadi fatan kamalat ahlakuhu goiro annahu. Nah di sini, jadi bagus di sini. Pertama diisbatkan dulu kamalat, ya, kamulat, kamilah gitu, udah sempurna ahlaknya. Kecuali, gitu, misalkan Anda bilang nih, oh murid ini nih udah bagus banget ahlaknya. Kecuali, nah waktu Anda bilang kecuali, seakan kalian mikir setelah itu Anda ngomongnya zam gitu ya. Padahal bukan. Jawadu famayub kiminal mali bakia. Jadi seakan dia dermawan banget kan, nggak pernah punya harta yang dia pegang gitu. Nah, itu dia takkidul madah bima yushbihud dam. Nah, selanjutnya kebalikannya takkidud dam bima yushbihul madah ya. Yaitu yang pertama ayastasni min sifati madah manfi atas sifati dam. Jadi kebalikannya tadi. Nah, contohnya la fasla lil qaumi ila annahum la ya'rifuna lil jari haqqahu. La fadla lil qaumi ila annahum la ya'rifuna lil jari haqqahu. Jadi ketika kita bilang la fadla lil qaumi ila annahum. Jadi kaum ini tuh ya, misalkan kita bilang ya, warga sini tuh nggak punya keistimewaan kecuali. Nah, setelah kan kita bilang nggak ada keistimewaan kecuali, seakan kita mau menyampaikan yang istimewa apa gitu kan. Seakan kita mau bilang madahnya, tapi enggak. Malah kita ngomong sesuatu yang itu merupakan damnya. Apa? Layak rifuna lil jari haqqahu, malah. Jadi itu bukan suatu keistimewaan gitu loh. Malah itu dam, yaitu mereka tuh nggak tahu hak-hak tetangganya. Maksudnya mereka tuh nggak ikramul duyuf atau nggak ikramul jar. Hal hada fadl lah, ini bukan keistimewaan.
mereka nggak mengetahui hak tetangganya itu suatu kekurangan, bukan keistimewaan, tapi malah disebut adalah suatu keistimewaan. Jadi di sini adalah ta'kidud dzam bima yushbihul mad. Nah, la jamala fil khutbah ila annaha tawilah fi ghairi faidah. Ya, misalkan nggak ada bagusnya tahu khutbahnya orang ini tuh, misalkan kita bilang gitu. Kecuali, nah berarti seakan kita mau menyebutkan yang indahnya yang sebelah mana kan gitu. Tapi enggak, malah kita bilangnya itu yang jeleknya lagi, yaitu apa? Udah panjang, nggak faedah lagi. Tawilah fi ghairi faidah. Gitu. Ini yang kayak yang bagian pertama tadi. Nah, yang bagian kedua, berarti di sini kita isbat damnya. Iya, ada dam. Terus kita bilang goiro. Berarti seakan kita mau menyebutkan sifat yang baik. Ternyata enggak. Malah nyebutkan dam lagi. Contohnya, isbatu sifat dam plus ada istisna, terus baru kita dam. Al-faslu mustijun ila annahu mutlim. Ya, misalkan fasalnya itu kayak enggak nyaman gitu lah. Mustij itu kayak banyak gangguan gitu. Kecuali, nah waktu kita bilang kecuali itu kan seakan mau bilang kebaikan dari fasal itu apa gitu, karena pengecualian. Enggak, malah tambah innahu mutlim. Jadi ihtisar qaidahnya di sini ya, dam yang manfi berarti enggak ada aib gitu. Tapi malah kita wa isbat sifatil mada. Waktu kita bilang kecuali malah bukan nyebutin apa damnya gitu kan. Jadi tadi damnya manfi dulu, baru kita istisna, baru isbat sifatil mada. Kalau yang kedua, sifatul manfi, ya, jadi nggak ada kebaikan. Terus kita isbat sifat. Oke, tamam.